Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Dwi Aryani, NIM 195211130, nomor urut 4. Di sini saya akan mengerjakan bab 14 mengenai penentuan biaya variabel dan pelaporan segmen. Yang pertama, saya akan menghitung penilaian persediaan dari laporan laba rugi menggunakan metode PBV dan PBP. Saatnya menghitung penilaian persediaan dari PT Murni. Yang pertama, yang PBV sebesar Rp50, BTKL sebesar Rp100, kemudian BOP variabel sebesar Rp50. Kemudian ditotal menjadi 200. Lalu untuk PBP yang dimasukkan adalah BB sebesar Rp50, BTKL Rp100, BOP variabel sebesar Rp50. Kemudian BOP tetapnya yaitu sebesar Rp25. Lalu kita jumlahkan menjadi Rp225. Tidak ada persediaan awal pada PT Murni, maka jumlah unit persediaan akhir adalah jumlah unit produksi sebesar 1000, mohon maaf 10.000, lalu untuk jumlah unit yang terjual sebesar 8.000. Kemudian dikurangkan dan hasilnya menjadi 2000 unit. Selanjutnya metode PBV, biaya persediaan akhir, yaitu sejumlah biaya per unit dikali jumlah unit persediaan menjadi 400.000. Lalu untuk metode biaya persediaan akhir yang PBP yaitu dihasilkan 450.000. Perbandingan di antara metode PBV dan PBP lebih besar metode PBP karena PBV tidak menggunakan BOP tetap. Kemudian laporan laba rugi metode PBV, yang pertama penjualan caranya dengan harga jual per unit dikali dengan jumlah unit yang dijual, berarti 300 rupiah dikali 8.000, jadi 2.400.000. Selanjutnya kita kurangkan dengan biaya variabel yang terdiri dari harga pokok. Penjualan sebesar 200,
unit dikali jumlah unit yang dijual sebesar 8.000 dihasilkan 1.600.000. Selanjutnya yaitu margin kontribusi total, yaitu penjualan dikurangi harga pokok penjualan variabel senilai 800. Kemudian biaya tetap total yaitu BOP. BOP tetap per unit dikali jumlah unit yang dijual. Jadi 25 dikali 800 menjadi 200. Lalu biaya pemasaran dan administrasi tetap senilai 100.000. Jadi laba operasinya yaitu margin kontribusi total dikurangi biaya tetap total senilai 500.000. Untuk laporan laba rugi metode penentuan biaya penuh sebesar 2.400.000. HPP-nya yaitu jumlah unit yang dijual dikali total biaya per unit senilai 1.800.000. Lalu margin kontribusinya yaitu penjualan dikurangi HPP 200 menjadi 600.000. Kemudian pemasaran administrasi tetap yaitu senilai 100.000. Laba operasi margin dikurangi administrasi tetap menjadi 500.000. Selanjutnya yaitu tugas 2 mengenai hubungan antara produksi, penjualan, dan laba. Di sini ada PT Doremi. Selanjutnya menyusun laporan laba rugi terlebih dahulu. Yang pertama penjualan yaitu harga jual per unit dikali dengan unit penjualan di 2018. Berarti dihasilkan 1.500.000. 2019 dikalikan 10 menjadi 1 juta. Tahun 2020 berarti 10 dikalikan 200 menjadi 2 juta. Kemudian HPP variabel biaya per unit persediaan awalnya 3 dijumlahkan terlebih dahulu. 4 di BPB, BTKL, BOP variabel dihasilkan 6 dikali 50. 50-nya unit persediaan awalnya menjadi 300.000. Lalu HPP variabel biaya per unit dikalikan produksi. Jadi BB tambah BTKL ditambah BOP ditambah variabel kali unit produksi di tahun 2018 dihasilkan 900. Lalu di tahun 2019 seperti tadi. Lalu kita geser saja. Untuk di tahun 2020 juga sama. Barang tersedia yang dijual di 2018 kita jumlahkan lagi. Menjadi 300.000. Lalu HPP variabel di tahun 2018 senilai 900. Lalu di tahun 2019 barang tersedia dikurangi persediaan akhir 600. Di tahun 2020 senilai 1.200.000. Naik ke tabel yang atas.
Untuk variabel 2018 senilai 900, HPP 2019 senilai 600, HPP 2020 senilai 1.200.000. Lalu untuk biaya pemasaran administrasi umumnya di tahun 2018 0,25, yaitu dari biaya pemasaran administrasi umum dikali unit penjualan senilai 150 menjadi 37.500. Lalu 2019 0,25 dikali unit penjualan 100.000 rupiah jadi 25.000. Lalu di tahun 2020 0,25 lagi dikalikan unit penjualan pada 2020 senilai 200.000 menjadi 50.000. Untuk margin kontribusi total penjualan dikurangi HPP variabel biaya administrasi umum dihasilkan 562.500. Lalu di tahun 2019 margin kontribusinya juga sama rumusnya. Dihasilkan 375.000. Di tahun 2020 juga sama rumusnya dan dihasilkan senilai 750. Langkah selanjutnya yaitu biaya tetap total. Untuk biaya tetap totalnya BOP tetap 2018 diperoleh dari BOP tetap sebesar 150 unit ditarik ke kanan karena di tahun 2019 dan 20 itu sama nilainya. Kemudian laba operasinya kita hitung dari margin kontribusi dikurangi BOP tetap dikurangi biaya pemasaran senilai 50.000 untuk di tahun 2018. Lalu di tahun 2019-nya dihasilkan laba operasi dari 375.000 dikurangi 150 dikurangi 50.000 menjadi 175.000. Untuk di tahun 2020-nya yaitu senilai 750 dikurangi 150.000 dikurangi 50, hasilnya 550. Selanjutnya, laporan laba rugi menggunakan metode PBB. Yang pertama 2018 penjualannya yaitu harga jual per unit dihasilkan 1.500.000. Di tahun 2019 dan 2020 yaitu 1 juta dan di 2020 2 juta. Untuk HPP-nya masuk dulu ke penentuan HPP. Hitung biaya produksi per unitnya yaitu BOP tetap per unit ditambah biaya variabel per unit. Padangan sih. Jadi per tahun dibagi
produksi jadi 150.000. Kemudian biaya produksinya dihasilkan 7. Untuk persediaan awal kita kalikan di tahun 2020, jadi 7 dikalikan 50.000 dihasilkan 350. Lalu di tahun 2019 di tahun 2019 1.050.000 ditarik saja untuk 2020-nya karena sama. Untuk barang tersedia di tahun 2018 dan 2019 sama, kemudian di tahun 2020 persediaan awal plus HPP yaitu menjadi 1.400.000. Lalu kita hitung persediaan akhir di tahun 2018 yaitu 7 dikali 50.000 menjadi 350 di tahun untuk HPP-nya di tahun 2018 kita hitung 1.050.000 di tahun 2019 biaya unit dikurangi 350, lalu di tahun 2020 dihasilkan 1.400.000. Lalu kita naik lagi ke atas untuk menghitung HPP-nya, yaitu disalin dari perhitungan tadi. Selanjutnya yaitu laba kotor total dari penjualan dikurangi HPP. Dihasilkan 450. Lalu di tahun 2019 150.800 dan di tahun 2020 1.500.000. 2 juta dikurangi 1.400.000 dan dihasilkan 600.000. Lalu untuk biaya pemasaran administrasi umum total kita di tahun 2018 0,25 dikali unit penjualannya 150.000 ditambah biaya administrasi sebesar 50.000. Hasilnya 87.500. Di tahun 2019 0,25 dikali 100 di tahun 2019 ditambah 50.000 di tahun hasilnya 75.000. Lalu di tahun 2020 0,25 dikalikan 200 dari 2019 ditambah 50.000. Lalu untuk laba operasi yaitu laba kotor total dikurangi biaya pemasaran administrasi umumnya. Dihasilkan 362. Lalu di tahun 2019 rata-ratanya juga sama dikurangkan dan dihasilkan
225.000. Di tahun 2020 dari 600.000 dikurangi 100.000 dihasilkan 500.000. Untuk pendekatan ringkas perbedaan laba kedua metode, kita naik lagi. Untuk laba operasinya kita salin di tahun 2018, 2019 kita salin juga, di tahun 2020 juga disalin. Lalu untuk metode biaya variabelnya kita salin juga. Kemudian kita hitung perbedaan di tahun 2018-nya yaitu 0 karena 365.500 dikurangi 362.500. Di tahun 2009-nya 225 dikurangi 175, hasilnya 50.000. Di tahun 2020 dikurangkan jadi minus 50.000. Untuk penjelasan di unit produksi tahun 2018 yaitu senilai 150.000. Di tahun 2019 senilai 150.000. Di tahun 2020 juga sama 150.000. Untuk unit penjualan di tahun 2018 senilai 150. Di tahun 2020 juga kita salin dari atas tadi. Untuk perubahan dalam persediaan yaitu unit produksi dikurangi unit penjualan dihasilkan 0. Di tahun 2019 senilai 50, di tahun 2020 senilai minus 50. Untuk tarif BOP tetap di tahun 2018 yaitu 150 dibagi 150. Hasilnya 1. Di tahun 2019 juga sama 150 dibagi 150, jadi kita tarik ke kanan. Di tahun 2020 juga sama. Untuk perbedaan yang dijelaskan yaitu dalam persediaan dikalikan tarif BOP tetap dihasilkan 0. Di tahun 2019 50 dikalikan 1, dan di tahun 2020 minus 50.000 dikalikan 1 hasilnya minus 50. Selanjutnya yaitu metode penentuan biaya variabel dan evaluasi kinerja manajer. Berikut ada data operasi dari PT Mayora. Sebelumnya kita hitung biaya produk per unit menurut metode PBV berarti senilai Rp10. Volume yang diharapkan pada di tahun 2019 senilai Rp20. Di tahun 2020-nya jadi 30 rupiah, yaitu dari 100.000 ditambah 100 dibagi 5.000.
Selanjutnya, laporan laba rugi dengan metode PBV. Langkah pertama yaitu di tahun 2019 harga jual per unit dikali unit yang dijual senilai 125.000. Di tahun 2020 yaitu Rp25 dikalikan 10.000 jadi 250. Lalu dikurangkan dengan biaya variabel total dengan cara harga pokok penjualan yang bersifat variabel diketahui dari biaya per unit tadi sebesar Rp10 dikalikan 5.000 jadi 50.000. 2020 yaitu Rp50 dikali 10 jadi 100. Untuk margin kontribusinya yaitu penjualan HPP senilai 75.000 hasil dari tahun 2019 sedangkan tahun 2020 150. Lalu dikurangkan dengan biaya tetap total, cari dulu BOP-nya. Untuk tahun 2020 senilai 100. Laba rugi di tahun 2019 yaitu margin BOP tetap 75.000 dikurangi 100 minus 25. Di tahun 2020 150 dikurangi 100.000 50.000. Laporan laba rugi dengan metode PBP penjualannya sama yaitu 125, 2020 250. Masuk untuk penentuan HPP. Persediaan awal di tahun 2019 senilai 0. Di tahun 2020 senilai 100.000. Lalu harga pokok produksi untuk tahun 2019 senilai Rp20 dikalikan unit produksi senilai 10.000. Unit produksi. Dihasilkan 200.000. Lalu di tahun 2020 Rp30 dikali 5.000 menjadi 150. Barang yang tersedia untuk dijual yaitu 200.000. Kemudian di tahun 2020 persediaan awal ditambah HPP senilai 250. Lalu persediaan akhir di tahun 2019 senilai 100. Di tahun 2020 0. Lalu harga pokok penjualannya barang tersedia dikurangi barang akhir senilai 100. Di tahun 2250. Lalu kita tarik untuk HPP-nya dari salinan bawah tadi senilai 100. Di tahun 2020 250. Lalu menghitung laba rugi operasinya dihasilkan penjualan dikurangi HPP senilai 25. Di tahun 2020 250 dikurangi 250 hasilnya 0. Jadi jika ada seorang manajer, pendekatan laba yang kami pilih yaitu dari
Dari pengerjaan di atas dapat disimpulkan bahwa penentuan pendekatan laba yang dipilih yaitu menggunakan metode PBV dikarenakan metode PBV sangat tepat dan dapat mengalami kenaikan laba. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.